Oke, selamat siang semuanya. Siang, Pak. Siang, Pak. Oke, ya bisa kita mulai ya. Mungkin bisa dinyalakan dulu kameranya nih sebelum kita mulai. Oke. Oke, sambil menunggu untuk praktikum minggu lalu gimana? Ada kendala nggak? Untuk tugasnya bisa dikerjakan, bisa bikin API-nya dan connect ke API-nya. Berhasil semua ya? Berhasil, Pak, saya. Oke. Ada yang terkendala nggak? Nggak ada. Kalau nggak ada berarti project lancar semua dong nih. Oke, mana nih? Masih kurang dari 50% yang nyala kameranya. Oke, ya udah kita mulai ya. Recording in progress. Hari ini kita akan bahas Firebase ya. Jadi minggu lalu kan kita bahas koneksi ke database online, tapi itu kita bikin sendiri API-nya ya pakai PHP dan MySQL gitu ya. Nah, sekarang kita mau mencoba menggunakan Firebase. Ya, minggu lalu ini kita udah melakukan get dan post request menggunakan fetch API dan juga menggunakan library Axios. Oke, hari ini targetnya adalah bagaimana kalian bisa melakukan penambahan data dan juga mengambil data dari Firestore, kemudian juga bagaimana bisa melakukan upload dan juga download file menggunakan cloud storage, dan juga melakukan authentication dengan Firebase. Ya, 3 hal ini. Oke, jadi outline-nya ya 3 ini ya. Oke, slide ini hanya sebagai panduan aja sebenarnya karena materinya juga saya ambil dari dokumentasi. Jadi nanti di perkuliahan hari ini saya akan banyak buka dokumentasi ya. Jadi kita akan langsung coba kode-kode yang ada di dokumentasinya gitu. Oke. Untuk menggunakan Firebase, kita harus punya project Firebase ya. Jadi kita bisa ke firebase.google.com di sini, kemudian ke konsolnya di sini ya, go to console. Oke, nah di sini ya ini ya bisa tambah project baru kalau belum punya project. Tapi kalau sudah ada bisa pakai ya. Misalnya di sini saya sudah punya Ionic Firebase, tapi kalau belum punya ya kita tinggal buat project baru, dikasih nama misalnya apa gitu ya. Project test lagi gitu kan. Ini bisa kita langsung continue.
Ya, ini kita bisa enable Google Analytics atau tidak. Kalau enable kita harus punya ini ya, account Google Analytics. Kalau enggak ya kita disable juga nggak apa-apa. Gitu. Oke, dibuat projectnya, nanti ya udah kita bisa langsung gunakan. Seperti itu. Oke ya, kita coba tunggu sebentar. Ya, ini kan project test lagi, your new project is ready, kita continue. Oke, nah ini adalah konsol project kita ya, project test lagi di sini. Ya, ini ada authentication, Firestore database, real time database. Jadi Firebase ini ada dua macam database-nya, ada Firestore dan ada real time database ya. Jadi mirip-mirip gitu ya. Keduanya ini sama-sama merupakan database NoSQL ya. Jadi tidak ada relasi antar tabel ya. Jadi bentuknya berupa dokumen ya, atau disebut juga file based database ya. Jadi database yang berbasis file, bukan berbasis tabel gitu ya. Jadi nah kita akan bahas Firestore. Harusnya sama saja, nanti kalian bisa ikuti juga dokumentasinya. Jadi ini autentikasi, Firestore, storage ya. 3 ini yang akan kita coba bahas hari ini. Seperti itu. Oke, nah ketika project sudah dibuat, ini di bagian project setting. Di bagian project setting di sini ada ya. Nah, ini kalau belum ada apps ini di project-nya, kita harus bikin apps-nya dulu ya. There are no apps in your project ya. Kita bikin project-nya dulu, kita project-nya itu ini yang web ya. Di sini ada iOS, Android, ada sama web. Nah, kita pakainya yang web ini. Ya, kita tinggal create app name-nya misalnya UMN gitu ya. Register app. Oke ya, seperti ini. Nah, kemudian di sini ada panduannya di sini. Ketika kita mau menggunakan Firebase, ya kita harus install dulu npm install Firebase dan kita tambahkan ini sebagai Firebase config-nya di project kita, gitu ya. Seperti itu. Nah, kita kan pakai npm, bisa juga pakai script tag kalau kita pakai JavaScript murni, itu karena kita pakai React.js ya kita pakai ini aja ya. Kita pakai npm install Firebase, kemudian nah ini tinggal di copy ya, tinggal di copy saja ke project kita. Kalau sudah kita tinggal continue ke konsol. Oke ya, itu setup awalnya ya, setup awalnya. Jadi di project kita oke ya, ini misalnya adalah project baru, kosongan misalnya. Nah, di sini kita bisa buat file Firebase config misalnya. Di sini saya buat firebase config.ts. Ini adalah hasil kopian dari yang tadi. Ya, dari yang tadi. Coba misalnya. Oke. Ini ya, kita coba copy aja ini. Copy. Nah, kita taruh di sini. Seperti ini. Ya, ini untuk membuat Firebase config-nya. Ya, kita taruh di satu file sehingga nanti bisa kita import di page-page yang kita mau gunakan. Seperti itu ya. Oke, sampai sini cukup jelas ya. Jadi kita bikin project baru, kita dapatkan config-nya, kemudian kita taruh di project Ionic React kita. Seperti itu. Oke, ya ini Firebase setup. Ya tadi kita setup di Firebase-nya, kemudian kita npm install di project-nya, kemudian ditambahkan Firebase config-nya di project. Nah,
Berikutnya adalah bagaimana kita mau memanfaatkan Firestore untuk menyimpan data. Ya, kalau sebelumnya kan kita menggunakan PHP dan MySQL, kita harus buat dulu API-nya ya untuk kita tembak gitu kan URL-nya. Nah sekarang dengan Firestore ya kita nggak perlu repot lagi coding untuk back-end-nya karena udah disediakan. Ya, oke, udah disediakan. Nah, kita bisa lihat dari dokumentasinya. Sini ya. Jadi di sini ini adalah Firebase dokumentasi. Kalian tinggal ke docs-nya saja di sini. Nah, di sini ada build-nya. Nah, tinggal kita mau menggunakan apa nih? Ya, jadi ada authentication, real-time database, Firestore, storage, ML, hosting dan lain-lain. Nah, kita akan gunakan Firestore. Ya, harusnya ketika kalian sudah bisa menggunakan salah satunya, untuk mengikuti dokumentasi yang lain itu bisa juga gitu ya, karena tidak terlalu sulit ya, cukup mudah untuk diikuti. Oke, yang pertama kalau kita lihat di project kita, oke kita buka dulu Firestore database-nya ya. Firestore database-nya. Nah di sini masih kosong ya, jadi kita buat dulu database-nya, create database. Nah, kita pilih aja dulu start in test mode ya. Start in test mode. Kalau production mode nanti kita harus buat rules-nya dulu gitu ya. Siapa yang bisa akses database ini gitu ya. Oke, kita mulai dulu dengan test mode. Jadi siapa aja bisa akses ya, bisa read and write selama memiliki Firebase config-nya ini. Ya, ada API key-nya, punya API key ini bisa akses database ini gitu ya. Jadi kita mulai in test mode seperti ini. Nah, ini bisa pilih servernya di mana, kita pakai yang default-nya aja. Oke ya, nah ini adalah database kosong. Ya, jadi database kosong. Cloud Firestore itu terdiri dari collection dan dokumen. Nah, kalau kita lihat di sini ada start collection. Kalau kita buat, misalnya kita mau buat collection mahasiswa gitu ya. Mahasiswa, next. Nah, kemudian di collection itu semacam apa ya? Semacam folder mungkin ya. Semacam folder atau directory, kemudian di dalamnya kita bisa tambahkan data, misalnya dokumen ID itu bisa kita buat sendiri atau auto ID juga bisa ya. Auto ID, kalau auto ID maka dia akan buat random seperti ini ya. Kemudian field-nya misalnya ada NIM-nya misalnya 001, ada apa lagi? Ada nama, John Thor, ada apa? Prodinya informatika seperti ini ya. Kita save. Nah, maka kita punya ini collection mahasiswa. Di dalam collection mahasiswa ini ada dokumennya. Dokumennya yang pertama ini ID-nya, ada nama, NIM dan prodinya. Jadi kita bisa tambahkan dokumen lagi, gitu ya. Kemudian di dalam dokumen ini kita bisa buat collection lagi. Jadi di dalam collection ada dokumen, kemudian ada collection, ada dokumen, begitu seterusnya. Ya, seperti itu. Ibaratnya di dalam folder ada folder, gitu ya. Di dalam folder ada dokumen, dalam dokumen itu ada folder lagi, gitu ya. Jadi analoginya seperti itu. Ya, ini kalau kita buat manual ya, kita isi datanya langsung ke Firestore-nya, ya kita seperti itu. Nah, tapi kan kita maunya sekarang isi datanya itu dari Ionic-nya, ya kan? Kita mau buat formulir, kemudian kalau kita submit maka datanya akan otomatis masuk ke Firestore ini, gitu ya. Nah, kita coba dulu ya, kita buka dulu dokumentasinya supaya nanti kalian bisa mengulang kembali dengan mudah dengan berbagai kasus yang ada. Ya, jadi kita mulai dari get started ya. Ini Firebase Store, Firestore.
Oke. Nah, ini untuk setup development environment, install Firebase, kemudian ini diimport ya. Ada yang harus diimport yaitu ini. Initialize app from Firebase app dan import get Firestore from Firebase Firestore. Oke, kita coba dulu. Kita coba di halaman home ya. Di halaman home. Seperti biasa, ini kosong, masih kosongan ceritanya. Yang kontennya juga dikosongin dulu. Ya. Ya. Oke ya, seperti itu. Nah, karena kita mau menggunakan Firebase, berarti kita harus import Firebase config-nya. Jadi yang tadi kita buat di sini Firebase config.ts, kita import ke dalam page ini, ya, import Firebase config, ya, seperti ini. Karena dia ada di folder di atasnya, berarti titik 2 kali Firebase config. Oke, nah kemudian kita juga oh, tunggu. Ini initialize app-nya ini sudah ada di Firebase config-nya kan. Kalau kita buka lagi. Nah, ini initialize app-nya sudah ada di sini. Jadi kita nggak usah lagi. Tuh. Oke, kita langsung saja di sini. Oke, ini contoh untuk menambahkan data. Ya, contoh untuk menambahkan data ini gampang banget ya. Ini saya langsung copy aja udah jalan sebenarnya. Ini kita ini perlu di copy di atasnya ya. Ini di copy di atas. Di bagian import sini. Ya, di bagian import kemudian di sininya kita lakukan ini. Oke. Nah, kita maunya misalnya kalau ini jalan langsung berarti kita gunakan use effect ya. Use effect. Ya, misalnya seperti ini. Ya, ini saya langsung copy aja seperti ini. Jadi artinya ketika page home ini baru dijalankan, maka otomatis dia akan menambahkan data ke Firestore-nya. Oke, di sini ada sedikit error. Oke, ini await karena dia asin, berarti asinkronus. Ya, kita harus buat seperti ini. Oke, kita nggak bisa menggunakan asinkronus di sini ya. Jadi kita bisa buat function baru aja ya. Kita bisa buat function baru const tambah data sama dengan async. Nah, ini bisa kita salin. Kita buat di sini. Kemudian DB-nya di sini error ya. DB-nya tidak bisa menemukan name DB. Kenapa? Karena kita harus tambahkan ini. Ya. Untuk nyambung ke Firestore-nya. Jadi di atas ini kita buat seperti ini. Const DB sama dengan get Firestore. Get Firestore-nya merah karena harus diimport juga. Get Firestore. Ya, ini harus diimport dari Firebase Firestore. Ya. Seperti itu. Oke, kemudian kita sudah buat fungsinya, kemudian kita masukkan function tambah data ini di use effect-nya. Jadi tambah data kita panggil. Oke, kalau kita Ionic serve,
Oke ya, ini dokumen written with ID 2P8 bla bla bla. Ya, kalau kita buka di sini Firestore-nya kita refresh. Nah, ini udah ada ya. Ini collection-nya users, ini 2P8, QA dan lain-lain. Nih, ada Lovelace 1815. Ya, sesuai dengan yang ada di sini. Ya, nah ini collection-nya, ini kan add dokumen, collection-nya apa? Collection-nya adalah collection users. Ya, jadi kita bisa ganti collection-nya di sini di mana, gitu ya. Tuh. Jadi kita menambahkan dokumen ke dalam collection users. Ya, jadi perhatikan ada konsep collection dan dokumen. Collection itu semacam folder, dokumen ya isi foldernya itu. Gitu ya. Jadi kalau kita mau tambah dokumen, dokumen harus ditambahkan ke dalam collection. Seperti itu. Ya. Oke. Nah. Oke, cuman satu slide-nya. Oke, sekarang gimana kalau misalnya kita mau menggunakan formulir gitu ya. Jadi kan nggak mungkin dong kita datanya langsung hardcode di sini. Ya, kita bisa tambahkan formulir ya tinggal kita buat aja formulirnya kan. Kita buat formulirnya. Oke, di belakang ada. Oh, oke. Nanti mungkin saya bahas dulu ke uploadnya ya, baru nanti sekalian kita bahas untuk menggunakan formulir. Formulir yang saya pakai contohnya sama seperti minggu lalu ya. Sama seperti minggu lalu ada NIM, nama, prodi, sama foto diupload ke Firestore dan juga Cloud Storage berbarengan. Gitu. Oke, sekarang oke, berarti kalau tadi kita sudah bisa menambahkan data ke Firestore, sekarang kita mau baca datanya kan. Nah, kita mau baca datanya. Kita buka lagi dokumentasinya nih. Kita buka lagi dokumentasinya, di sini ada read data gitu ya. Nah, ini ada get data. Oke. Sekarang kita mau get data. Const baca data, misalnya kita buat seperti ini ya. Asing sama dengan Oke, ini kalau kita mau mendapatkan dokumen, satu dokumen saja, kita bisa pakai cara ini. Ya, jadi ini kita import doc dan get doc. Di sini kita lihat ada, belum ada. Kita butuh doc dan get doc, ya kan? Berarti di sini kita butuh doc dan juga get doc di sini. Oke, kemudian ini saya langsung copy ke sini, baca data. Ya. Nah, docref sama dengan doc. Nah, path-nya itu kan ini adalah collection-nya. Ya. Kalau kita mau mendapatkan dokumen, berarti path-nya itu ada dua. Ya. Jadi ada collection-nya sama dokumen ID-nya. Nah, di sini kan collection-nya adalah apa? Users gitu ya. Users, kemudian ID-nya di sini, ID-nya adalah ini. Gimana caranya copy? ID-nya adalah ini. Ya kan? Kemudian kita dapetin get doc, kita panggil get doc. Parameternya adalah doc reference. Doc reference-nya ini dari sini ya. Menggunakan ini doc ini, method doc ini. Kemudian kalau ada datanya kita tinggal konsol aja. Ya, kita kasih konsol log dokumen datanya seperti ini. Nah, kita coba jalankan ini di sini. Use effect-nya kita ganti jadi baca data. Gitu ya.
Nah, kita coba jalankan. Nah, langsung ada tuh. Ya kan? Nih dokumen data ini langsung bisa dibaca. Oke, seperti itu ya. Nah, kalau itu kita baca satu dokumen saja, gitu ya. Masalahnya kan kita maunya misalnya baca satu collection itu isinya apa aja, gitu ya. Satu folder kita mau baca semua, ada datanya apa aja, gitu ya. Berarti kita buka lagi dokumentasinya di sini. Nih, get multiple documents from a collection atau get all documents in a collection. Ya, misalnya kita get all document in collection ya. Jadi dalam satu collection, dalam satu folder kita dapetin semua datanya. Nah, berarti kita butuh collection dan get docs ini. Kita lihat lagi di sini kita butuh collection dan get docs. Nah, tadi kita get doc tanpa S. Berarti sekarang kita butuh get docs dengan S, ya, karena kita mau dapetin banyak dokumen, kan? Oke, udah kita copy aja ini. Kita copy, kita buat fungsi baru lagi, const baca semua data, gitu ya, sama dengan asing. Copy, paste. Ya, kita mau dapetin collection dari users. Dari users, ya kan, kemudian di looping. Setiap kali looping akan ditampilkan datanya, gitu ya. Akan ditampilkan datanya. Oke, kita coba buka. Nah, di sini semuanya ini ya, kita coba ganti aja datanya. John. Kemudian John Wick. Hello world. Oke ya, berarti di collection users ini kita punya 1, 2, 3, 4, 5 data, ya kan. Nah, kita mau dapetin semuanya sekaligus, gitu ya. Oke, nah kita coba, oh. Nah, ini kita udah buat functionnya tapi belum kita panggil. Nah, di sini kita ganti. Baca semua data. Kita panggil functionnya. Nah, kita dapat di lognya seperti ini ya. Kita dapat John Thor, John Wick, John Lovelace, ada Lovelace sama Hello World. Ya, dapat semua datanya di dalam satu collection. Ya, kalau kita mau batasi, misalnya, oh kita mau dapetin data tertentu aja, kita lihat lagi dokumentasinya di sini ya. Misalnya get multiple documents from collection, ini bisa dikasih where ya di sini. Where capital sama dengan true. Ya, jadi kita bisa. Ini kan contohnya ya. Kalau ini contohnya kota. Oke, kita coba di project kita lagi. Nah, untuk menggunakan ini kita butuh collection, query, where, sama get docs. Tadi collection sama get docs-nya udah, query dan where-nya kita cek. Ya kan, di sini query dan where-nya tidak ada, berarti kita tambahkan query dan where. Ya, query dan where. Kita buat function const baca data John. Misalnya, kita mau cari semua user yang namanya John. Kan?
Oke, seperti ini. Nah, ini collection-nya bukan cities tapi users kan. Di Firestore kita ada data collection users. Kemudian kita mau cari yang first name-nya John misalnya. First-nya adalah John. First sama dengan John. Ya, seperti ini. Nah, kita coba baca data John ya. Kita panggil di sini. Baca data John. Ya, maka dapat semua yang nama depannya John, ya kan? Ini ada John Thor, John Wick, sama John Lovelace. Oke ya. Sampai di sini gimana? Cukup jelas, cukup mudah untuk menggunakan Firebase ya. Saya tanya Pak, Ya, tadi API kita di mana ya Pak? API key-nya itu ada di project setting. Ya, jadi di sini ketika kita bikin project, nih project overview ini ada ini kan gear-nya nih. Ini project setting. Nah, ini udah mana ya? Bentar. Oh, ini ada di bawah sini. Ini tinggal kita copy aja. Seperti itu. Kalau belum, kita harus bikin app dulu ya. Kalau belum ada app-nya nanti di sini muncul nih, ada logo iOS, Android, sama webnya. Nah, kita pilih yang web untuk bikin app baru. Ini kan ada app-nya namanya UMN nih, app nickname-nya. Gitu. Seperti itu. Jadi ini tinggal di copy, kita buat Firebase config-nya di sini. Supaya nanti bisa kita pakai berkali-kali. Jadi kita nggak perlu nulis ini berulang-ulang di setiap page. Jadi tinggal kita import aja. Begitu. Oke ya. Maaf Pak, bisa lihat file base-nya lagi Pak, yang Firebase config itu Pak. Nah ini. File Bapak maksudnya. Kenapa? Bisa tahu lagi file Bapak tadi ya? Apa saya? Sorry. File yang Firebase itu. Oh ini. Iya Pak. Ini seperti ini. Copy semua aja, copy mentah. Semuanya di copy. Jadi bikin project di Firebase-nya, kemudian bikin app di dalam project tersebut, nanti akan muncul config-nya seperti ini, tinggal kita copy, bikin file baru, firebase config.ts, kemudian kita import di setiap page kita yang akan menggunakan Firebase. Gitu. Seperti itu. Bisa ya? Cukup jelas ya? Oke. Kemudian ya, ini di Firebase config. Ya, sebenarnya mau taruh di mana aja bisa ya. Kan nanti kita importnya di sini ya, yang penting di sini importnya bisa dapat gitu filenya gitu ya. Kalian mau bikin filenya di mana sih sebenarnya bebas-bebas aja gitu. Saya taruhnya di root foldernya src ini gitu. Sehingga ketika di dalam folder page ya naik dulu ke atas gitu kan. Ya. Untuk meletakkan file ini ya bebas-bebas aja. Yang penting diimport ketika kita akan menggunakan Firebase di page tersebut. Oke, begitu. Oke, itu untuk tambah data, baca data ke Firestore. Ya, sekarang bagaimana dengan upload file? Gitu ya. Upload file biasanya kan yang kita simpan itu kan datanya dalam bentuk data teks dan juga file gitu ya. Oke, sekarang berarti kita ke dokumentasinya, kita buka lagi.
di sini kita akan menggunakan storage untuk menyimpan data, ya, storage, menyimpan file maksudnya. Nah, di sini kita punya storage juga. Oke, sebentar. Sebentar. Oke, oke, oke. Oke. Oke ya. Nah, ini storage kita bisa langsung upload gitu ya. Kita bisa langsung upload dari sini, kita bisa pilih misalnya kita mau upload logo UMN gitu ya. Bisa langsung muncul di sini dan kita juga bisa bikin folder di dalam sini. Ya, kita bisa bikin folder misalnya gambar gitu ya. Di dalam gambar ini berarti ada file-file lagi gitu. Oke. Ini ya gambarnya, atau kita mau upload file yang lain juga bisa gitu ya. Oke, sekarang oke ya, kita hapus lagi. Hapus lagi. Oke, masih kosong. Ya, ini kita hapus lagi. Oke, ini kita biarin aja lah ya. Nanti kan kita pakai lagi. Nah, sekarang kita buka dokumentasinya Cloud Storage ya. Cloud Storage di sini. Nah, kita yang web ya, yang versi web. Kita lihat get started-nya. Oke, di sini requirement-nya ini kan kita initialize app, kemudian Firebase config. Nah, ini kan kita sudah lakukan di awal ya. Kita buat file Firebase config dan kemudian kita import. Nah, untuk bisa menggunakan storage, kita perlu memanggil get storage di sini. Ya, kita perlu memanggil get storage. Kalau tadi kan get Firestore ya. Nah, sekarang kita panggil get storage di sini. Oke, kita langsung mulai. Misalnya kita mau melakukan upload file. Ya, kita mau melakukan upload file. Oke, kalau upload file berarti kan kita butuh form ya. Kita buat aja ion item. Input type sama dengan file. Input type. Oke, ya, seperti ini. Kemudian kita butuh ion button. Ion button. Simpan. Ion button on click sama dengan simpan file misalnya. Handler. Upload file handler. Upload file. Oke ya, kita punya sebuah input type file dan on click-nya upload file handler. Oke, berarti di sini kita punya upload file handler. Seperti ini. Ya. Nah, kemudian input type filenya kita kasih on change. Oke ya, ini kita lihat on change. Oke. On change. Kok nggak ada ya? Oh, ada. On change. Nah, ini sama seperti minggu lalu ya. On change-nya untuk mendapatkan ini, untuk mendapatkan filenya, file change handler di sini. Nanti di sini kita buat file change handler. File change handler.
Nah, kita butuh file. Kita gunakan use state juga di sini untuk filenya dan file name. Berarti di sini ya seperti ini ya. Ini sama seperti minggu lalu ya untuk penanganan filenya. Kita punya selected file dan file name untuk mendapatkan file dan file name-nya. Gitu ya. Jadi ketika input filenya memilih file, maka akan di-set selected file dan file name-nya. Seperti itu. Ya, itu aja. Kemudian kemudian kita balik lagi ke dokumentasinya. Ya, ke dokumentasinya kita mau melakukan upload. Ya. Oke, kita bisa pakai yang ini. Upload from a blob or file. Jadi kita mau upload file kan, kita bisa gunakan ini. Nah, kita membutuhkan get storage, ref, dan upload bytes from Firebase storage. Berarti ini kita copy ke sini. Ya, kalau tadi from Firestore, sekarang from storage, ya Firebase storage. Oke, kemudian yang akan dilakukan adalah ini. Oke, yang akan dilakukan adalah ini dipanggil get storage-nya di sini. Berarti di sini kita panggil get storage. Kemudian kita copy aja. Kita copy ke dalam upload file handler. Ya, di sini. Ya. Nah, upload file handler ini memanggil upload bytes. Upload bytes ini membutuhkan storage ref. Ya, mau disimpan di mana, gitu ya. Kemudian file yang mau disimpan apa? Nah, file yang mau disimpan kita dapatkan dari selected file ini kan. Berarti kita ganti menjadi selected file. Tapi kok error? Kita lihat masalahnya adalah as file. Oke ya. Ini karena TypeScript ya, jadi harus jelas type-nya. Ini kita buat seperti ini. Ya, kita tambahkan as file ini sebagai file. Oke, kemudian storage ref ini akan disimpan sebagai apa nih ya? Nama filenya. Kalau ada foldernya di folder apa gitu ya. Misalnya kita mau simpan menggunakan nama filenya aja langsung. Berarti ref-nya ini URL-nya kita gunakan file name-nya ya, file name-nya ya, file name-nya yang kita gunakan ya, file name-nya kita gunakan, jadi akan disimpan sesuai nama filenya. Oke ya, kita coba. Di sini kita bisa pilih file, kita pilih misalnya ini materai. Kita upload file. Firebase storage user does not have permission to access materai.jpg. Apa ya? Oke. Sebentar, kenapa nih? Oke, ya, ini sepertinya di sini nih. Ya, di bagian rules-nya, di sini allow read write if request out tidak sama dengan null ya. Jadi harus login dulu, harus ada autentikasinya dulu, gitu ya. Kita ini aja ya, ganti menjadi sama dengan null, gitu ya. Jadi kalau nggak punya authentication juga bisa upload, gitu ya. Kita coba lagi, upload file.
ya berhasil mengupload ya, uploaded a blob or file. Kita coba lihat di storage-nya files. Nah ini materai.jpg-nya sudah terupload. Oke ya, seperti itu. Oke, kemudian apa lagi nih? Kemudian kita lihat lagi di sini. Mana ya? Nah, kemudian kita sudah bisa upload, kita mau bisa download juga kan filenya. Nah, kita lihat di download file sini. Di download file. Nah, ini download data via URL. Nah, kita membutuhkan get storage, ref, sama get download URL. Tadi get storage dan ref sudah ada, kita tinggal tambahkan get download URL. Berarti di sini kita import lagi get download URL. Ya. Nah, kita mau download nih. Untuk mendownload, kita bisa gunakan ini. Ini ya, ini nggak harus semuanya sebenarnya. Kita coba. Oke, kita buat function baru, misalnya download gambar. Ya, download gambar sama dengan ya, ini kita konsol log aja ya, seperti ini aja sih. Ya, jadi untuk mendownload gambar ya, kita tinggal panggil method get downloaded URL ya, nggak hanya gambar sih, semua file ya. Get download URL itu untuk mendapatkan URL filenya ya, URL filenya itu. Nah, get downloaded URL ini ref-nya adalah storage, kemudian URL-nya adalah URL filenya. File yang mau di-download apa nih? Misalnya tadi materai materai.jpeg misalnya, ya kan? Materai.jpeg. Kalau di dalam folder ya taruh yang di dalam foldernya ya, nama folder / nama filenya. Kalau di dalam folder bisa juga ya, folder pokoknya path-nya sesuai seperti itu. Kemudian URL-nya misalnya kita console log aja misalnya, console log URL. Oke, seperti ini, download gambar. Kemudian kita masukin ke dalam use effect aja. Use effect. Download gambar. Oke. Ya, ini kan dapat ini URL-nya kalau kita copy. Nah, ini dapat gambarnya. Ya. Seperti itu. Cukup mudah ya. Dari tadi kan saya tinggal copy aja ya. Jadi harusnya kalian juga cukup mudah mengikutinya. Oke, sekarang contoh kasusnya sama seperti yang minggu lalu ya. Kita coba buat untuk upload menggunakan formulir. Oke ya, ini oke satu-satu deh. Ini kontennya untuk membuat si formulirnya kan. Ya, kita ulang lagi, kosongin lagi. Di kontennya kita salin. Ya, ini ada name, nama, prodi, sama file. Ya, kemudian ada sama tombol simpan.
gitu ya. Nah, di sini ada ref untuk NIM nama sama prodinya, sama on change untuk filenya, gitu ya. Nah, itu semua ada di sini ya. Ada NIM nama prodi menggunakan ref, kemudian selected file dan file name seperti yang tadi. Dan kita membutuhkan storage dan Firestore. Ini kalau saya copy di sini ya. Oke, use ref-nya diimport. Ya, kita membutuhkan use ref untuk NIM nama prodi ya, untuk ion inputnya. Kemudian untuk filenya kita buat state selected file dan file name. Kemudian kita membutuhkan storage dan Firestore ya. Data NIM nama prodi kita simpan di Firestore. Fotonya kita simpan di storage. Oke ya. Kemudian ini on file change handler-nya kita tambahkan untuk ini file change-nya. Jadi di set selected file dan file name-nya di set. Oke. Oke, ini kemudian saya copy aja juga. Nanti saya jelaskan. Oke ya. Nah, berarti di sini ada dua proses ya. Ada dua proses, yaitu melakukan upload dan menambahkan data di Firestore. Ya, upload ke storage dan menambahkan data di Firestore-nya. Oke. Mana dulu ya? Oke, berarti ketika tombol simpan diklik, ketika tombol simpan di ini yang inputnya belum diimport. Oke. Ya, di sini ketika tombol simpannya diklik, maka akan menjalankan function insert handler di sini, ya kan? Insert handler. Nah, insert handler ngapain? Dia membuat storage ref di sini, reference ke storage-nya. Jadi menyimpan file name-nya ya apa adanya ya. File name-nya ya seperti file name-nya gitu ya. Jadi kalau ada dua file setelah upload kemudian di-upload lagi namanya sama, akan ketimpa ya. Jadi kalian di program kalian, di aplikasi kalian ya harus bisa menangani itu ya. Jadi file name-nya harus diubah gitu, harus unik. Jangan sampai nanti ada dua user sama-sama upload foto profil misalnya, nama filenya fotoku.jpg, sama-sama fotoku.jpg, satu upload lagi, maka akan ketimpa gitu ya. Jadi kita harus menangani supaya namanya beda ya. Nah di sini di contoh ini saya nggak bahas sampai situ, jadi pokoknya ya anggap aja namanya, pokoknya file name-nya kalau sama ya ketimpa gitu ya di contoh ini ya. Kalau di project kalian ya harus kalian bedakan. Oke, ini membuat ref, kemudian melakukan upload ya, seperti tadi ya, upload bytes. Ini ada ref-nya, path filenya yang mau disimpan di storage, kemudian filenya selected file as blob atau as file sama aja. Kemudian setelah berhasil, maka dia munculkan log upload file success. Kemudian setelah berhasil upload juga, ini kan di den-nya ini, kita dapetin download URL-nya. Ya, kita mau dapetin download URL-nya. Ya, get download URL, ini seperti contoh yang tadi. Setelah kita dapatkan download URL-nya, di sini ada den-nya. Den-nya maka ke add data. Add data ini menjalankan function add data yang ini. Ya, jadi prosesnya adalah upload filenya dulu, baru nambahin data ke Firestore-nya, NIM, nama, prodi, file name, sama foto URL. Jadi di sini database-nya agak beda. Jadi ada NIM, nama, prodi, sama foto, file name fotonya, sama foto URL-nya. Supaya nanti kalau kita mau menampilkan datanya, kita udah tinggal ngambil foto URL-nya dari dokumennya, gitu ya. Jadi kita tidak perlu mengenerate lagi gitu ya. Jadi ketika upload langsung dibikin download URL-nya, langsung disimpan ke database dalam bentuk teks. Ya, seperti itu. Jadi di upload, setelah selesai upload, download URL-nya didapatkan. Setelah dapat download URL-nya itu
kita menjalankan function add data, URL-nya itu dikirim sebagai parameter, masuk ke dalam sini kan. Masuk ke dalam sini, URL ini digunakan untuk mengisi data foto URL. Gitu. Oke, kita coba. Nah, ini jadinya seperti ini ya. Name, nama, prodi, sama foto. Di Firebase-nya ini storage-nya seperti ini, dan juga Firestore-nya seperti ini ya. Collection-nya mahasiswa dan users. Kalau di sini kita simpannya ke collection-nya adalah students. Berarti akan muncul collection baru. NIM 001, namanya adalah John Thor, prodinya informatika. Filenya contoh file desktop. Nah, ini kita pakai John Thor. Oke ya, kita simpan. Cannot read properties undefined path. Ini kenapa? Coba kita ulang lagi ya. Nggak bisa. 001 John Thor. Ya, kita coba cek di sini. Ya, ini kita refresh Firebase. Ini ada students, masuk ya datanya. Ini John Thor, NIM 001, prodi informatika, fotonya thor.jpg, foto URL-nya di sini. Gitu. Kemudian kalau kita nambah data yang kedua, John Wick, informatika, fotonya John Wick. Ya. Kita lihat di konsolnya juga tadi kan upload file sukses, terus nunggu ya, lama kemudian baru dokumen write. Jadi upload dulu, baru dokumen write ke si Firestore-nya. Ya. Nah, di sini ada lagi kan yang baru, John Wick. Nah, di storage-nya kalau kita lihat berarti ada dua file baru nih. Ya, ada John Wick sama thor.jpg. Seperti itu. Oke ya, kemudian itu. Nah, kemudian contoh kasus berikutnya adalah kita bisa upload, bisa tambah data student. Sekarang kita mau baca dan tampilkan dalam bentuk list. Ya, kita mau tampilkan dalam bentuk list. Oke. Oke, ya ini oke, ion kontennya saya salin ini kali. Oke ya, ini sebenarnya ada di modul ya. Cuman kalian kalau bisa jangan copy paste lah ya. Jadi nyobain sendiri supaya kalau ketemu error jadi belajar gitu. Nanti tugasnya sama seperti minggu lalu sih ya. Cuma yang lalu pakai PHP MySQL, sekarang pakai Firebase gitu ya. Jadi project memoriesnya di custom lagi. Oke, balik ke sini. Oke, ini saya ganti. Itu ya, menampilkan ion list. Ini students-nya di mapping gitu ya. Berarti kita punya students di sini. Nah, berarti di sini kita karena mengambil data dari Firestore, kita get Firestore. Nah, kita nggak menggunakan Firebase, nggak menggunakan storage lagi ya. Di sini tidak ada get storage. Karena kenapa? Karena kita nggak butuh lagi ya. Kan data URL filenya sudah kita simpan di Firestore-nya.
Jadi kita tidak generate ulang download filenya, gitu ya. Jadi kita tidak membutuhkan Firestore lagi berarti. Nah ini ya udah saya copy aja ya. Nanti kita bahas. Oke. Oke ya, seperti ini. Nah, ini get Firestore, kemudian ada data students-nya. Data students-nya ini menggunakan useState, dia dalam bentuk array, isinya adalah student di sini. Nah, kita mau begitu di load halamannya, maka akan langsung muncul listnya kan. Jadi kita pakai use effect aja seperti ini. Nah, kita mau baca data, kita pakai get docs ini kan. Nah, karena ini await, kita harus pakai async function. Di sini bikin async function. Ya. Ini sih sama aja sebenarnya seperti yang tadi kita bikin ya. Cons apa tuh? Get data sama dengan async. Ya itu sama aja sih. Seperti ini. Ini cara deklarasi yang beda aja. Gitu. Oke, ini kita bikin function get data, kemudian kita get docs, collection-nya adalah students, kemudian kita ini di console log query snapshot-nya. Nah, students-nya di set untuk mengambil data dari hasil ini get docs-nya ini. Ya, jadi query snapshot.docs.map di mapping. Ya, jadi data mappingnya itu adalah si students akan berisi data dari Firebase-nya, ya, berisi data dari Firestore-nya di sini. Kita buka Firestore database. Students ya di sini. Ada foto URL, nama, NIM, dan prodi. Ya. Ini adalah data yang didapatkan di sini, doc.data ini. Ya. Doc.data ini mendapatkan data tersebut. Nah, kemudian kita mau tambahkan dengan ID-nya. Berarti untuk mendapatkan ID-nya kita pakai doc.id. Nah, jadi kita buat properti baru di sini. Jadi kita tambahkan properti ID-nya. Ya, sehingga di sini ini untuk console log-nya aja sih. Ini query snapshot for each untuk dapetin datanya, apa sih isinya? Doc ID sama doc data sama doc-nya isinya seperti apa. Nah, ini untuk menampilkan datanya aja dalam bentuk log. Gitu ya. Nah, ini fungsinya kita bikin, kemudian jangan lupa kita panggil ya, get data. Jadi ini fungsinya bisa kita declare di luarnya use effect atau di dalamnya use effect bisa aja, gitu ya. Karena ini pakai async kita nggak bisa langsung di sini async-nya. Oke, itu. Ini kalau kita, nah hasilnya seperti ini. Ya, seperti itu. Oke, mungkin sampai di sini. Ada pertanyaan? Cukup jelas ya? Kayaknya cukup mudah ya ngikutinnya ya. Karena tinggal ngambil aja dari dokumentasinya. Oke. Kalau sudah, kita lanjut lagi satu lagi terakhir adalah untuk autentikasi. Ya, jadi untuk autentikasi di sini authentication. Nah, ini kita get started ya, authentication-nya di get started. Kita mulai. Nah, providernya kita aktifkan ya. Kita mau aktifkan sign in methodnya apa? Misalnya email dan password. Kita harus enable ya supaya kita bisa pakai. Ya, kita save. Ya, saya kasih contoh 2 sama Google misalnya. Google diaktifkan. Ya, ini aja ya. Oke, seperti ini. Google-nya diaktifkan juga. Jadi kita bisa login pakai email dan password dan juga pakai Google account. Oke ya, jadi ada 2 yang aktif. Users-nya di sini kita bisa tambah langsung di sini email dan password gitu ya.
Atau kita bisa, nah kita langsung coba di project-nya ya. Coba saya udah pernah bikin belum? Oke, nggak ada. Oke, berarti kita buka lagi dokumentasinya. Di sini adalah yang authentication, ya, yang authentication yang web. Ya, get started. Nah, ini kita bisa sign up new users. Ya, sign up new users. Oke, di sini saya udah buat sih. Oke, register. Nah, ini saya buat sebuah formulir biasa ya. Formulir isinya email, password, sama confirm password, gitu ya. Email, password, sama confirm password, sama ini tombol register. Ketika diklik akan meregister user. Ya, ketika diklik akan meregister user. Ini semuanya. Oh ya, kalau sebelumnya biasanya kita pakai ref ya. Ini pakai on ion change. Ini saya coba seperti ini. Jadi kalau berubah emailnya langsung ngeset ke emailnya. Set email. Berarti di sini ada state email, state password, ya, sama state confirm password. Ya, ini ada email, password, sama confirm password. Confirm passwordnya sih saya nggak pakai di sini ya. Jadi cuman ada doang, tapi nggak berguna sebenarnya. Jadi yang kepakai sebenarnya email sama password. Gitu. Nah, untuk menggunakan authenticate, kita menggunakan memanggil get out ya. Jadi kita panggil get out-nya. Nah, kemudian register user ini saya ambil dari sini sebenarnya. Ini kan kita harus import ya, get out, create user with email and password di sini. Get out sama create user with email and password. Kemudian register user, ini sebenarnya sih disalin aja nih. Ya, ini out, get out, ini kan ada out, get out, kemudian create user with email and password. Ini biar yakin ya, nih. Ini sebenarnya disalin aja. Kemudian saya tambahkan console log user credential. Kita mau lihat setelah dia berhasil di create usernya, kita mau log. Oke, itu. Nah, itu ada di register. Ya, ada di register nih, register emailnya alex.wawo@umn.ac.id. Password, password. Nah, ini nggak kepake ya, jadi confirm passwordnya hiasan doang di sini. Register. Nah, muncul nih kan. Nih datanya. Nih. Emailnya alexwawo@umn.ac.id, bla bla bla. Oke, itu. Ya, itu register user. Kemudian kalau kita mau login berarti di sini ini untuk login, ini tadi create user, untuk sign in with email and password. Ya, sign in with email and password, kita butuh get out sama sign in with email and password di bagian importnya. Ya. Nah, ini login ada 2 form ya, form email sama input form email sama input password sama tombol login. Kalau login diklik akan menjalankan function login. Function login isinya adalah ini. Function login isinya sign in with email and password. Nah, parameternya ada 3. Out yang pertama berasal dari get out ini ya. Yang kedua dan ketiga adalah email dan passwordnya. Ya, email dan passwordnya didapatkan berarti dari email dan password berarti dapat dari sini ya, dari ini state email dan passwordnya ini. Email dan passwordnya, kemudian ya udah, kalau berhasil maka dia akan masuk ke dalam den-nya ini. Ya.
Kalau berhasil akan masuk ke dalam den-nya ini, kalau gagal akan masuk ke dalam cache-nya. Gitu ya. Kita coba ya. Kita coba di sini login. Ini kan saya salah-salahin password-nya salah. Ya. Nih, muncul Firebase error kan, masuk ke dalam cache-nya. Ya. Kita tambahkan console log lagi satu. Console log login gagal. Itu ya, login. Ya kan, login gagal, ini errornya. Kalau kita benar, alex.wawo@umn.ac.id, passwordnya password. Ya kan, nah dapat data usernya. Ya, berhasil login. Ya, seperti itu. Ya, setelah berhasil login ya terserah mau ngapain gitu ya. Seperti itu. Kemudian ya itu menggunakan email dan password. Dan terakhir banget pakai Google. Ya, pakai Google. Ini sama tadi kan, yang berhasil sign in-nya masuk ke dalam den, kalau gagal sign in masuk ke dalam cache-nya. Nah, Google sign in. Google sign in. Nah, ini menggunakan importnya Google Out Provider ya. Kemudian ini di cons provider sama dengan new Google Out Provider. Nah, di sini. Ya kan, ini saya buat cons provider sama dengan new Google Out Provider. Di sini ada importnya Google Out Provider. Kemudian kita langsung ke sini. Nah, ini cons out, get out. Di sini kita udah punya cons out, get out. Kemudian sign in with pop-up. Ya, out, provider. Gitu ya. Ini out, provider. Nah, di sini ini kalau berhasil masuk ke dalam den-nya, kalau gagal masuk ke sini, gitu ya, ke dalam cache-nya. Di sini kan. Nah, ini kita punya function login with Google. Login with Google ini dipanggil, di sini ada tombol login with Google. Ya, kalau kita lihat di app-nya, di sini ada login with Google. Kalau diklik akan menjalankan function login with Google. Login with Google isinya apa? Isinya berasal dari dokumentasi tadi ya. Sign in with pop-up, out, provider, then oke ya, dan ini dapetin kalau berhasil masuk ke dalam sini, kalau gagal ya gagal gitu ya. Kita coba. Oh, kita lihat dulu ya di sini data authentication-nya. Data authentication-nya satu ya, alex.wawo@umn.ac.id. Ya. Sekarang kita nih ulang lagi. Login with Google, muncul pop-up-nya. Kita mau login dengan ini @gmail.com. Nah, ini berhasil login nih. Oh, ini yang bawah ini. Ya. Berhasil operation type sign in, provider ID-nya google.com, usernya ini. Usernya alexwawo@gmail.com, display name Alexander Wawuruntu. Kalau kita lihat di datanya, kita refresh. Ya, udah ada ya, alex.wawo@gmail.com. Gitu. Oke. Ya, mungkin itu aja dulu untuk hari ini. Sampai di sini ada pertanyaan? Atau udah jelas banget? Udah ya? Pak, mau nanya Pak. Iya. Jadi itu kan seharusnya satu project itu satu API key, Pak. Iya, satu project satu aja API key-nya. Nah, itu kalau misalkan kita pengen buat satu user tuh punya tempat sendiri untuk menyimpan storage-nya tuh apakah bisa, Pak?
Tadi untuk menghindari kalau misalkan ada dua user nama filenya sama gitu kan itu di override harusnya. Kalau misalkan satu user punya tempat sendiri untuk menyimpan storage itu bisa, Pak? Dibuatin aja folder user. Oh iya, Gitu. benar juga ya. Iya, bisa seperti itu. Oh, oke. Itu aja, Pak. Makasih, Pak. Oke, ya. Itu ya. Oke. Projectnya gimana? Udah jalan ya? Minggu depan bisa nggak itu progresnya ditampilkan? Bisa ya, satu kelompok 3 menit aja lah. 3 menit tampilkan projectnya udah sampai mana. 3 menit kali berapa kelompok tuh. Ya, kita mulai. Jadi supaya dicicil ya, supaya semangat juga ngerjainnya. Oke, itu kemudian ada kuis ya, ada kuis di e-learning nanti mulai 2:30 sampai 5:30. Nanti dikerjain aja seperti biasa, pilihan ganda 2 kali nyoba gitu. Oke. Oke, sambil dinyalain dong kameranya. Saya sambil mulai absen. Oke, ya nanti kalian explore lagi lah ya, itu dokumentasinya yang saya tampilkan tadi, yang kita bahas barusan itu hanya sebagian kecil gitu ya. Nanti kalian lihat juga kalau misalnya kalian udah bikin user pakai email dan password, kemudian login pakai Google, itu kayaknya passwordnya jadi hilang deh. Atau kita coba lagi ya. Tapi ada workaround-nya sih, jadi bisa diatasi juga. Saya share ulang. Coba yang tadi ya. Kan di sini alex.wawo@umn.ac.id kan providernya ini. Kalau misalnya saya login with Google gitu ya, login with Google pakai alexwawo@umn.ac.id gitu ya. Nanti berhasil juga loginnya. Terus di sininya jadi berubah providernya. Terus kalau saya mau login pakai password lagi jadi gagal gitu ya. Kemarin saya sempat nyari ada caranya gitu ya supaya tetap kesimpan, tapi nanti kalian cari sendiri aja lah ya. Coba dikulik dokumentasinya nih, bisa sih gitu ya. Kan aplikasi-aplikasi biasanya nyediain ya, jadi mau login pakai email, password atau Google, tapi dua-duanya tetap aktif gitu. Nah itu bisa gitu ya. Silahkan dibongkar-bongkar dokumentasinya. Ya, nanti untuk manage user juga untuk mendapatkan usernya yang lagi sign in ini siapa nih? Ya, ini get currently sign in user gitu ya. Ini ada di sini ya. Ini tinggal dipakai aja. Gitu ya. Makanya sengaja saya tadi demonya kopas-kopas jadi kalian tahu yang di kopas itu apa aja. Jadi nggak kesulitan nanti. Oke, balik lagi absen. Absen. Oke. Oke, ini Adrian kenapa terlambat, Adrian? Kebablasan, Pak. Oh, tidur siangnya kelamaan ya. Iya. Fajri, oke, 18 menit ya. Oke, siapa lagi ya?
Ini udah masuk semua berarti. Yang nggak masuk satu orang, Dinan Julian Syah nggak masuk ya, benar ya? Coba Dinan. Oke, Dinan tidak ada. Oke, berarti yang lain hadir semua. Yang lain hadir semua. Oke. Bisa minta tolong Caleb Julio, tolong divalidasi. Oh ya, jangan keluar dulu ya, saya ada yang mau saya tanya ini. Di give up remote control-nya. Oke, thank you. Ini saya save. Sudah berhasil save. Oke, ya saya mau ini nih. Jadi UMN itu kan mau ngadain open house ya, open house offline gitu. Saya mau tanya kalau misalnya dari antara kalian ada yang mau bantuin untuk standby di lab software engineering. Itu tanggal 20 November dari jam 9:30 sampai jam 9:30-an lah. Gitu ya. Setengah hari gitu untuk bantuin saya. Ya. Saya butuh 2 orang sebenarnya, cuman udah ada 1 orang, saya butuh 1 orang lagi nih. Kalau ada yang bisa, kebetulan tinggalnya mungkin dekat UMN atau sekitaran UMN dan mungkin sekalian jalan-jalan ke kampus gitu ya. Nanti dapat fasilitasnya, kalian akan di swab antigen ya, yang jadi ya, di swab antigen hari Jumatnya. Itu acaranya hari Sabtu tanggal 20. Di swab antigennya hari Jumat, kemudian dapat makan siang sama uang transport. Gitu. Kira-kira ada yang mau atau berminat bantuin nggak ya? Atau mungkin nanti bisa japri ke saya kali ya, kalau ada yang mau atau bisa gitu. Saya harap itu sih. Maksudnya gimana, Pak? Standby-nya itu standby sih. Ya jadi di lab nanti kan ada mungkin orang tua atau calon mahasiswa yang datang, mungkin nanya-nanya gitu ya terkait UMN, terkait lab. Nanti ya akan saya brief juga sih, gitu ya. Akan ngapain aja, dan juga mungkin akan ada demo aplikasi gitu ya. Jadi ada beberapa handphone yang udah ready untuk demo gitu ya, sama beberapa hasil karya mahasiswa yang bisa ditampilkan gitu ya. Paling itu itu aja sih. Bisa. Boleh, Pak. Gilang ya. Ya, boleh dicoba, Pak. Oke, kalau gitu Gilang, mungkin Gilang nanti bisa WA ke saya ya. Punya nomor WA saya nggak ya? Ada, Pak. Ada ya. Mungkin WA ke saya, jadi saya dapat tahu nomor WA-nya Gilang juga. Oke, Pak. Ya. Bisa WA sekarang nggak? Sebentar, Pak. Ya, jadi biar ini. Ya nanti berarti Gilang ya. Terima kasih ya Gilang udah mau bantuin. Nanti sama satu lagi ada dari BA saya. Oke, itu aja untuk hari ini. Terima kasih banyak ya untuk partisipasinya. Proyeknya dikerjakan, dibuat sebaik mungkin ya. Nanti akan diupload ke Play Store. Jadi ya nanti bisa jadi buat dipamerkan juga ya ke ini calon mahasiswa, atau kalian masuk ke CV sebagai portfolio juga ya. Itu aja dari saya. Oke, terima kasih banyak. Kita ketemu lagi minggu depan. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Terima kasih, Pak.